Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Majelis Jemaat GKPB Bukit Doa menyambut jemaat dan jemaat yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini. Ibadah pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Inengah Suamo. Dan kita akan masuk dalam ibadah. Saya mengundang kita semua berdiri. Dan kita akan menyanyikan NKI nomor 13, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga, Yesus yang Maha Mulia. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah juga manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang kekal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh eloknya berseri. Jauh lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau penghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, malam bintang yang terus megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dalam ibadah minggu ini. Sekarang kita berada di hadapannya, dan marilah kita merendahkan diri serta mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Saudara silakan kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam ibadah ini, yang diambil dari Lukas 12 ayat 48b yang berbunyi demikian. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dan padanya akan banyak dituntut. Kepada setiap orang yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Mari kita sambut firman ini dengan pujian, pakailah talentamu. Ku suka bernyanyi, ku suka menari, memainkan musik dan seni, senang di hati, senang di hati. Talenta bernyanyi, memainkan musik, pakailah segala talenta untuk memuji Dia, Tuhan Pencipta. Puji namanya. Semua
kita persembahkan hidup pujian hormat bagi Tuhan. Ku suka bernyanyi, ku suka menari, memainkan musik dan seni, senang di hati memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Saudara, lagu ini lagu yang sangat ceria. Saya mengajak saudara bangkit berdiri dan kita akan tepuk tangan supaya gerak-gerak sedikit ya di pagi hari. Ayo, silakan Dek, mulai. Sampai goyang udah segini. Suka bernyanyi, ku suka menari, memainkan musik dan seni, senang di hati, senang di hati. Talenta bernyanyi, memainkan musik, pakailah segala talenta untuk memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Semua yang kita punya itu pemberiannya, bukan kesombongan. Marilah persembahkan hidup pujian hormat bagi Tuhan. Ku suka bernyanyi, ku suka menari, memainkan musik dan seni, senang di hati memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Semua yang kita punya. Semua yang kita punya itu pemberiannya, bukan kesombongan. Marilah persembahkan hidup pujian hormat bagi Tuhan. Ku suka bernyanyi, ku suka menari, memainkan musik dan seni, senang di hati memuji Dia, Tuhan Pencipta, puji namanya. Saudara, silakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak sekolah minggu. Silakan anak-anak maju ke depan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu yang sudah dipersiapkan. Anak-anak kita akan menyanyi pujian Yesus Sayang Padaku. Sekiranya ada di antara warga jemaat yang membawa anak kecil, silakan maju ke depan. Oh ya, ada anak sekolah minggu gede ya, pendeta.
Selamat pagi adik-adik. Siapa yang sayang sama kalian? Siapa yang beritahu? Alkitab mengajarku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, tapi miliknya. Ikut yuk. Sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus sangat sayang sama anak-anak. Orang tua di rumah sayang nggak sama anak-anak? Siapa yang orang tuanya nggak sayang sama anak-anak? Coba angkat tangan. Nggak ada ya? Nggak berani ya? Semua orang di rumah, papa dan mama, kakek dan nenek, semua sayang sama kalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya undang bagi berdiri, kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan oleh anak-anak sekolah minggu dan remaja. Mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka disayangi oleh Tuhan. Dan mereka tahu dari firman Tuhan atau dari kitab suci. Hari ini guru-guru akan mengajari mereka tentang kebenaran firman-Mu, mengajari mereka untuk mengangkat puji-pujian dan membawa persembahan. Tuhan kiranya memberkati seluruh anak-anak dan seluruh guru-guru sekolah minggu. Berkati juga para orang tua yang sangat mengasihi dan menyayangi mereka, yang sudah mengantar mereka datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Anak-anakku sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara-saudara silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, selamat belajar di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Dan guru-guru selamat mengajar. Saudara, kita lanjutkan ibadah kita dengan menaikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa, dan juga sekaligus mohon pimpinan Roh Kudus di dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan puji dan syukur ke hadirat-Mu yang kudus. Karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami diberi keselamatan dan perlindungan dari sejak hari Sabtu yang lalu, dari sejak Senin yang lalu sampai Sabtu kemarin. Dan hari Minggu ini Tuhan memanggil kami dari rumah kami masing-masing untuk kami datang mengucap syukur, memuji-muji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami sungguh menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ada kerinduan di hati kami untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi terkadang tubuh ini lemah dan godaan terlalu banyak di sekeliling kami. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan dari segala kelemahan dan dosa-dosa kami. Biarlah kiranya dengan pengampunan yang Engkau berikan, ibadah kami pada hari ini menjadi persembahan yang harum, yang menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini juga kami mempersiapkan diri kami untuk menerima kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, maka Dia akan mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Dan setiap kita yang hadir pada pagi ini adalah orang-orang yang diselamatkan, yang diberi anugerah oleh Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara, bukalah hatimu sekalian dan terimalah firman-Nya. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Mari kita siapkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 25. Matius 25 ayat 14 sampai 30, demikian bunyi firman Tuhan. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi dan selamat datang beribadah di rumah Tuhan ini. Untuk seluruh warga jemaat dan juga bagi saudara yang mungkin saja baru pertama kali beribadah di tempat ini. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang beribadah di rumah masing-masing, dari manapun saudara dapat mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan memberi sukacita kepada saudara. Judul bacaan kita hari ini adalah perumpamaan tentang talenta. Teks ini juga terdapat dalam Lukas 19 ayat 12 sampai ayat yang ke-27. Saudara, ketika kita membaca firman ini, apa yang terbayang? Apa yang terbayang dalam diri saudara? Adakah saudara terbayang pintu saudara belum ditutup di rumah ya? Atau kompornya masih nyala? Atau mungkin saudara lagi kesel tadi? Apa yang terbayang? Adakah saudara terbayang dengan diri saudara sendiri bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberi karunia di dalam diri saudara dan saudara telah menggunakannya barangkali dengan baik? Atau sebaliknya, saudara menyia-nyiakannya, karunia yang diberikan Tuhan itu? Mari kita lihat teks ini. Pasal 25 berisi dua cerita. Cerita pertama tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh di dalam menyambut sang mempelai. Itu adalah gambaran gereja Tuhan, gambaran umat Tuhan dengan Yesus Kristus yang akan datang sebagai mempelai. Gambaran gereja yang bijaksana adalah gereja yang melakukan pelayanannya dengan sungguh-sungguh, apapun keadaannya. Tetapi gadis-gadis yang bodoh adalah gambaran bagi orang-orang yang percaya, yang mengabaikan akan tugas itu. Hasilnya bagaimana saudara? Gadis-gadis yang bijaksana itu karena mempersiapkan minyaknya dalam menyambut kedatangan sang mempelai di malam hari. Karena persediaannya cukup, maka mereka bisa menyambut dan bertemu dengan sang mempelai. Tetapi gadis-gadis yang bodoh kehabisan minyak. Pada saat mempelai datang, mereka pergi mencari minyak dan akhirnya tidak bertemu dengan mempelai itu. Ketika sang mempelai sudah masuk dan pintu sudah ditutup, mereka baru datang dan berteriak-teriak di luar. Hal yang kedua dikatakan tentang talenta. Satu orang dibeli 5, satu orang dibeli 2, dan satu orang diberi 1. Pertanyaannya adalah, mengapa mesti berbeda? Pukul rata aja kasih 5 semua, atau kasih 2 semua, atau kasih 1 semua. Jawabannya ada di sini. Tuhan itu memberi talenta kepada orang-orang ini dengan masing-masing dengan berbeda value-nya atau nilainya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Itu sudah diukur oleh Tuhan itu sesuai dengan kemampuan mereka
masing-masing. Saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, orang yang diberi talenta 5 bekerja, langsung bekerja dan mengolah talenta itu atau modal atau kapital itu. Di dalam pekerjaannya dia memberi hasil 1, 2, 3, 4, 5. Akhirnya mendapatkan hasil 5. Begitu juga dengan orang yang kedua, tetapi berbeda dengan orang yang ketiga. Orang yang pertama diberi 5 dan orang kedua diberi 2, sama-sama bekerja keras dan sama-sama menghasilkan. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baik sekali pekerjaanmu. Engkau telah setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Maka sekarang aku akan memberikan tanggung jawab dan perkara yang besar. Seterusnya dia katakan, ikutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi orang yang diberi talenta 1 memiliki pikiran yang jahat. Dia curiga dengan tuannya, bahkan menuduh tuannya bahwa tuannya itu tuan yang jahat, yang tidak mau kerja keras tapi ujung-ujungnya hanya mau minta hasil. Itu pikiran orang yang ketiga. Lantas dia berpikir untuk tidak mengembangkan talenta itu, tetapi menggali lubang, ditanam. Giliran ditagih, ya masih ada barangnya. Cuma malang nasibnya. Dia dikatakan, hai hamba yang jahat dan malas. Kalau kau tahu tuanmu seperti itu, kenapa kau tidak kasih aja kepada orang lain? Dan lebih malang lagi setelah dikatakan dia sebagai orang yang jahat dan orang yang malas. Orang seperti ini dicampakkan atau dibuang ke dalam kegelapan yang mengerikan. Saudara, introitus kita tadi mengatakan, bagi setiap orang yang diberi banyak dan dipercayakan banyak, dia akan dituntut banyak. Itu artinya apa? Orang yang memiliki karunia dalam hidupnya, apakah karunia menyanyi, karunia kan banyak itu. Ada karunia menyanyi, memberitakan Injil, karunia berbagi, karunia berjalan untuk mengunjungi orang-orang yang lemah dan sebagainya. Itu harus menggunakannya dengan baik supaya menghasilkan. Kesimpulan dari teks ini atau dari pembacaan ini adalah pertama, Yesus menginginkan para murid itu mengambil tanggung jawab dalam pelayanannya. Dia tidak ingin para murid atau orang-orang percaya itu menjadi orang yang malas, orang yang tidak mau bekerja keras, orang yang hanya hidup gampangan dan sepele, menyepelekan berbagai hal. Hal seperti itu sering terjadi di gereja, saudara. Tapi tidak di Bukit Doa ya. Di Bukit Doa ini semuanya baik-baik. Di tempat lain, saudara. Di tempat lain kadang-kadang apalah saya ini, cuma jadi panitia kecil-kecil begini. Ya nggak datang juga nggak apa-apa. Nggak penting-penting amat gitu ya. Biarkannya orang lain yang mengerjakannya. Itu sudah ada ketua di situ, sudah ada sekretaris ya. Saya ini kan cuman pelengkap saja. Apalagi kalau ditambahkan saya ini kan pelengkap penderita, penderita saja di sini. Tidak ada kesenangannya. Dia mengabaikan. Atau mungkin pekerjaannya cukup bagus ya. Saya perhatikan kadang-kadang ada orang yang kepingin banget menjadi pelayan di gereja, tapi nggak tembus-tembus gitu ya. Karena di gereja itu sudah
dikuasai tanda kutip oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki. Sehingga yang lainnya kalau tidak masuk golongan Saduki, Farisi, Taurat dan sebagainya nggak bisa masuk dalam struktur itu. Oleh karena itu dia sering mengalami kekecewaan. Apa kurang saya? Kok saya nggak tembus-tembus jadi pelayan? Ya karena memang sudah dihabisi jatahnya. Jadi kalau bukan golongannya, bukan kelompoknya, jangan harap akan menjadi pelayan atau menjadi pengurus. Ya kalau boleh kamu kalau nyumbang-nyumbang bolehlah. Kalau nyumbang-nyumbang yang banyak-banyak boleh. Tapi kalau mau menentukan arah pelayanan dan segalanya di sini jangan. Ya, terkadang ada seperti itu. Tapi kalau di Bukit Doa enggak ya? Ya Pak Tut ya, di Bukit Doa itu semua welcome. Semua welcome untuk semua orang yang mau melayani Tuhan. Saya perhatikan seperti itu. Poin yang kedua saudara, cobalah cari kekuatan apa, talenta apa yang Tuhan telah berikan kepada saudara. Dalam hidup saudara yang saudara bisa persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Coba cari, kira-kira apa ya? Oh saya ini cantik. Apakah saya menggunakan kecantikan ini untuk cari duit atau untuk memoroti suami? Tadi malam tuh ada khotbahnya Ibu Pendeta ya, ulang tahun PWDK yang ke-24. Jadi di situ judulnya adalah perempuan yang cantik. Tapi Ibu Pendeta lebih banyak mengulas kecantikan itu banyak cost, high cost gitu ya. Jadi untuk mempertahankan kecantikan ini banyak biaya, ya, biaya untuk ke salon, untuk perawatan, untuk apa? Ya beliau bercerita ada seorang suami yang terlalu sayang sama istrinya, ini case nyata ya, terlalu sayang sama istrinya, kemudian dia jual mobilnya, terus dia jual rumahnya, kemudian perempuan ini pergi ke Korea untuk operasi plastik, biar wajahnya, kulitnya seperti yang diinginkan, seperti penyanyi-penyanyi K-pop itu, ya, cantik-cantik, putih-putih, mulus-mulus dia. Tapi entah apa yang terjadi, barangkali operasinya berhasil atau gagal. Ya, kalau berhasil, barangkali dia sudah laku di situ dan dia tidak ingat sama suaminya dan tidak pulang-pulang. Suaminya tinggal di sebuah gubuk yang sederhana. Tapi kalau dia gagal, barangkali jadi nenek-nenek lampir. Ya, dia malu pulang. Ya sudah habis rumah, sudah habis biaya. Begini keadaannya, sudahlah. Jadi TKW aja di sini sekalian gitu. Itu Bu Pendeta mau menceritakan betapa mahalnya sebuah kecantikan. Tapi beliau mengajarkan kecantikan dari kitab suci, dari kitab Amsal, dari kitab Mazmur, yang mengatakan bahwa kecantikan itu adalah takut kepada Tuhan. Seorang perempuan yang takut kepada Tuhan, dia menjadi pujian bagi suami dan anak-anaknya. Lihatlah, jadi poin yang pertama saudara, lihatlah talenta yang ada padamu. Baik untuk suami, untuk istri, untuk bapak dan ibu, untuk saudara-saudara semua, lihatlah berapa Tuhan kasih talenta ini kepada saya. Yang kedua, apakah kita sudah setia melakukan talenta itu? Atau kita mengabaikannya? Kita pingin dalam pelayanan, diajak sama teman, giliran sudah di dalam kita cuek, bebek. Saya tambahin lah, kalau di Bali itu bilang cuek ya, cukup sebenarnya. Tapi cuek, bebek itu artinya udah gak ngeh sama sekali dengan apa yang terjadi di dalam. Udah gak peduli sama sekali dan membiarkan kawannya kelelahan sendirian. Itu gak boleh saudara. Pasti setiap orang telah diberi talenta. Dan itulah talenta itu gunakan dengan setia dalam pelayanan. Yang ketiga saudara, ini jangan main-main. Segalanya yang Tuhan beri dalam hidup kita. Pertama adalah nafas hidup, kedua knowledge, pengetahuan dan kepandaian, tenaga dan harta benda yang lain. Itu semuanya nanti kita harus pertanggungjawabkan. Apakah kita sudah menggunakan akal? Ya. Ada kan firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Apakah kita sudah menggunakan akal kita, akal budi kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama?
Apakah kita ini sudah setia seperti orang yang diberi talenta 5 dan 2? Kita mengembangkan, tidak saja menerima, tetapi mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Mungkin yang tua-tua sudah berpikir, ini saya kan laskar tak berguna gitu ya. Sudah tidak berguna lagi, sudah dicuekin sama anak-anak, sama cucu. Saya katakan tidak. Semakin tua akan semakin wise. Semakin tua semakin matang. Semakin tua semakin berhikmat. Semakin tua dia semakin peduli dengan kehidupan ini. Orang-orang tua memiliki waktu yang luang. Karena tidurnya tidak seperti kita lagi 8 jam. Paling tidurnya 4 jam, 6 jam itu sudah cukup. Berarti ada 2 jam waktu untuk berdoa. Orang-orang yang lingsir, orang-orang yang tua ketika menggunakan waktunya untuk berdoa, mendoakan seisi rumahnya, mendoakan seisi gerejanya, mendoakan bangsa dan negara ini, maka semua orang terselamatkan karena doa orang-orang yang sudah sepuh atau orang-orang tua. Yang lainnya yang muda-muda, masa muda adalah masa penuh. Gimana lagunya tuh? Masa muda, masa. Saudara yang tahu coba lanjut. Ya saya lupa juga syairnya. Ya intinya masa muda itu masa yang penuh harapan ya. Masa penuh bayangan, cita-cita, kekuatan dan sebagainya. Yang muda-muda harus juga menggunakan. Jangan masih muda udah loyo. Kerjaannya tidur melulu. Ya. Habis tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Begitu kerjanya. Ya susah orang tuanya. Jadi masa muda gunakan talenta. Nah ini kan yang tua, yang muda, yang anak-anak kayak tadi. Ya, jangan abaikan anak-anak yang ada di rumah. Dan jangan pernah sepelekan mereka. Mereka itu tip recorder yang merekam perilaku ayah dan ibu di rumah. Jangan anggap, si kecil dia, masih 1 tahun, 2 tahun gak tahu apa-apa. Ayo berantem. Jangan, direkam saudara. Masuk dalam memorinya. Kata-kata yang di kebun sana, Surabaya itu. Masuk di memorinya. Begitu besar, tidak pernah diajarin oleh gurunya. Tidak pernah diajarin oleh siapa. Keluar otomatis. Dan orang tua kaget. Kapan kamu diajari sikap seperti ini? Jangan lupa, ketika dulu saya ngerekam semuanya. Jadi terkait dengan talenta, jangan abaikan anak-anak kita. Mereka harus diberi teladan dan contoh yang baik. Kalau orang tua ingin melihat masa depan anak-anak yang mau menghormati orang tuanya, hormatlah kepada mereka juga ketika mereka masih kecil. Kalau kita ingin masa depan anak kita penuh bahagia, berilah teladan yang bagus. Saudara, inti daripada cerita Alkitab ini yang kita renungkan hari ini adalah kita belajar setia dan belajar bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari kita saat teduh. Bapa, ajarkan kami untuk bersyukur terhadap apa yang Tuhan berikan kepada kami. Beri hati yang setia untuk bekerja dan melayani-Mu. Dan ketika nanti kami harus memberi pertanggungjawaban kami akan mendengarkan suara-Mu. Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri.
Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Selanjutnya kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih bagi seluruh penatalayan yang ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Yang kedua, majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita masuk dalam agenda pelayanan seminggu. Ada ibadah ucapan syukur di wilayah Petrus. Itu diadakan pada hari Selasa pada tanggal 16 Agustus 2022 pada pukul 19.30. Bertempat di keluarga Bapak Agus Yuwono. Mohon perhatian bagi jemaat yang ada di wilayah Petrus. Selanjutnya pada hari Sabtu pada tanggal 20 Agustus ada Youth Fellowship di gedung gereja Bukit Jaitun lantai -2. Dan pada hari dan tanggal yang sama ada ibadah ucapan syukur di wilayah Harun pada pukul 19.30 bertempat di keluarga Joni M. Simangunsong. Perhatian bagi jemaat yang ada di wilayah Harun. Selanjutnya warta jemaat pada poin pertama, ibadah merah putih HUT RI ke-77. Ibadah peringatan HUT RI ke-77 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus pada pukul 19.00 WITA bertempat di GKPB Jemaat Bukit Doa dengan nuansa merah atau putih. Jemaat diharapkan membawa bendera-bendera kecil untuk memeriahkan ibadah tersebut. Sebagai bentuk syukur, jemaat dihimbau untuk membawa kue atau jajanan untuk dinikmati bersama dalam perjamuan kasih setelah ibadah. Ibadah rumah tangga pada hari Kamis digabungkan dalam ibadah HUT RI 77. Poin yang kedua, pelayanan pernikahan. Dilayani pernikahan jemaat atas nama Saudara Verki Opsinan Syubelan dengan Saudari Ani Yetimanu pada hari Jumat 19 Agustus pada pukul 14.00 WITA bertempat di gereja. Pernikahan dilayani oleh Bapak Pendeta Indengah Suamo. Mohon dukungan doa dari jemaat. Yang kedua, majelis jemaat menerima surat pelimpahan pernikahan dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau GPIB, Jemaat Karunia Ciputat, atas nama Saudara Alan Swelain Rene Inaboi dengan Saudari Hot Mauli Mediarika. Dilaksanakan pada Jumat 26 Agustus pada pukul 16.00 bertempat di Nusa Dua Beach Hotel and Spa. Pernikahan dilayani oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga. Mohon dukungan doa dari jemaat. Poin yang ketiga, pergantian antar waktu Badan Pengawas Perbendaharaan GKPB. Sesuai dengan keputusan Majelis Jemaat Harian GKPB
dan hasil rapat Majelis Sinode Lengkap GKPB telah memilih dan menunjuk Bapak Penatua Agustinus Tambunan sebagai anggota Badan Pengawas Perbendaharaan GKPB periode 2020 sampai 2024 sesuai dengan tata gereja GKPB. Pelantikan diadakan pada bulan September tahun 2022 agar menjadi perhatian dan dukungan dari warga jemaat. Poin keempat, pembelian laptop untuk multimedia GKPB Bukit Doa. Majelis Jemaat berencana untuk membeli laptop untuk menunjang ibadah jemaat yang berbasis teknologi, dalam hal ini multimedia dan live streaming. Bagi warga jemaat yang rindu untuk membantu dalam pengadaan laptop ini, dapat menghubungi kantor sekretariat gereja atau dengan Bapak Penatua Agustinus Tambunan. Yang kelima, ada perbaikan plafon ruang ibadah lantai 1. Perbaikan direncanakan dilaksanakan pada minggu pertama pada bulan September 2022 hingga minggu ketiga bulan September 2022 agar menjadi perhatian dan dukungan dari warga jemaat. Poin yang terakhir, pembayaran dan pelunasan iuran wajib jemaat atau biasa dikenal dengan IWJ, iuran wajib jemaat. Iuran wajib jemaat adalah keputusan bersama Jemaat GKPB, Jemaat Bukit Doa Nusa Dua dalam rapat umum jemaat tahun 2022. Untuk itu bagi warga jemaat yang sudah diberkati Tuhan dan telah terdaftar sebagai anggota jemaat untuk dapat bersama-sama bertanggung jawab atas pembelian, perbaikan, dan perawatan gedung gereja, dalam hal ini sarana dan prasarana yang tersedia dan kita pergunakan dalam setiap ibadah. Majelis Jemaat telah menyediakan tempat pembayaran dan pelunasan di lantai -2 setelah ibadah pertama, ibadah kedua, dan juga ibadah ketiga bagi warga jemaat yang akan melunasi, membayar atau mencicil iuran wajib. Majelis Jemaat akan bekerja sama juga dengan pengurus wilayah masing-masing, wilayah Harun, Petrus, Maria, di dalam menyelesaikan tugas daripada iuran wajib jemaat. Demikian warta jemaat. Saudara-saudara, saya perlu tambahkan beberapa poin. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kemerdekaan yang dimiliki atau dialami oleh Indonesia bukanlah hadiah, tetapi itu perjuangan yang cukup panjang, bahkan dengan darah dan kematian. Oleh karena itu kita yang masih hidup hari ini harusnya bersyukur atas perjuangan tersebut. Dan kami sebagai pelayan mengundang seluruh warga jemaat dan simpatisan untuk datang pada hari Rabu yang akan datang, bersama-sama memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Dan ketika saudara datang, bawalah makanan yang terenak ya, jadi bukan yang asal-asal gitu ya. Ini bukan kita mau makan, ini kita bawa aja, beli di warung begitu ya. Jadi istri saya sudah pesen itu sama pemesanan yang bagus ya. Jadi kalau mau tahu, tanya istri saya pesan di mana gitu. Bawa yang terbagus, saya bilang begitu. Bawa, nanti setelah itu kita ibadah di sini, dan ingat pakaiannya ya, merah putih ya. Jangan ada yang berpakaian hitam nanti ya. Kalau hari ini hitam gelap enggak apa-apa, saya kira bagus. Tapi nanti 17 Agustus itu menunjukkan bahwa bagaimana perjuangan di masa lalu itu luar biasa, darah para leluhur kita. Jadi datanglah dengan pakaian putih. Putih itu kesucian hatinya yang mau berkorban. Dia tidak tahu sampai kapan pengorbanannya itu.
Nah, kita yang masih hidup harus dapat menghargai itu dengan cara datang dan kita ibadah di sini. Setelah ibadah jangan langsung pulang. Ya. Mungkin ada yang lupa bawa kue, tapi ya persediaannya banyak. Saya sudah kasih tahu teman-teman, sediakan lebih 10, saya bilang begitu. Jadi jangan, biasanya dulu kan lebihin 1 gitu ya. Nah ini lebihin 10. Jadi itu artinya persediaan banyak. Jadi kalaupun saudara-saudara lupa membawa kue, masih tersedia. Jadi silahkan datang. Yang kedua saudara, itu di situ memang ada plafon yang bocor. Nah, kita nggak enak mau nanti Desember begitu masih bocor terus. Jadi majelis yang bertanggung jawab untuk gedung ini sudah memutuskan kita akan merenovasinya dalam 1 bulan. Mudah-mudahan akan selesai. Karena tingkat dari atas kerusakannya itu, jadi jebol, itu juga sudah hampir jebol. Sebenarnya semua kanan kiri udah hampir jebol, udah bocor. Jadi satu-satu diperbaiki dulu. Mudah-mudahan bagus dan masih bertahan lebih lama. Oh ya, tadi ada diumumkan yang akan menikah. Saya lihat ada saya lupa. Bu Ani Manu. Ibu silakan berdiri. Mana pasangannya? Pak Ferki. Ya silakan berdiri. Inilah yang akan menikah nanti pada hari Jumat. Terima kasih. Yang berikut yang titipan saudara Alan dan Hot Mauli, apakah ada? Oh ya, mungkin barangkali nanti sore ya. Jadi titipan dari GPIB nanti akan dilayani oleh Bu Pendeta Paulina di Grand Bali Beach. Baik, itu saja tambahan saudara. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya saya undang saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian Aku Dapat di Hatiku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 4 saja. Jadi 2 ayat saja, ayat 1 dan 4. Dapat di hatiku mutiara yang terbaik, Tuhan Yesus kawan karib, takkan lagi tercerai. Aku dapat di tanganku bunga-bunga berseri, bunga Injil bagi kamu yang ku dapat ku beri. Saudara silakan duduk. Dalam ibadah pertama tadi yang berulang tahun dari tanggal 14 sampai 20 sudah didoakan, tapi dalam kedua ini saya hanya mengucapkan selamat bagi saudara-saudara yang merayakan ulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan dan berkat yang melimpah buat saudara. Dan selamat juga untuk ulang tahun pernikahan Bapak Mikael Andrew Malo dan Ibu Ade Putri Verlina. Kiranya Tuhan memberi sukacita dan kebahagiaan bagi saudara yang merayakan ulang tahun pernikahannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur diberi kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk Indonesia yang jaya. Banyak negara-negara mengalami krisis, bahkan bangkrut karena COVID-19. Tetapi Tuhan telah menolong dan menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan. Hari-hari ini kami melihat ada kebangkitan di mana-mana. Ekonomi sudah mulai bergerak, dan khususnya di Pulau Bali kami sangat bersyukur. Di bulan Oktober dan November, Bali menjadi tuan rumah, atau Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan G20. Seluruh persiapan sudah dilakukan dengan baik. Jalan-jalan diaspal dan ditanami bunga-bunga, membuat suasana di Bali, khususnya di Nusa Dua, semakin cantik dan semakin indah. Begitulah kami menyambut para tamu-tamu negara dari bangsa-bangsa lain untuk datang dalam pertemuan G20 ini. Tuhan berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden dengan seluruh jajarannya dari tingkat pusat sampai di daerah. Tuhan berkati Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan seluruh jajaran pemerintahan di Pulau Bali ini.
Bapak, kami juga mohon berkat Tuhan atas pelayanan gereja-gereja Tuhan di dunia ini, di Indonesia dan juga di Pulau Bali. Pelayanan lewat panti asuhan, lewat sekolah-sekolah, lewat kantor-kantor, di departemen-departemen, dan juga pelayanan di jemaat-jemaat. Lawatlah kami dan tiliklah kami, berkatilah kami dalam pelayanan kami. Secara khusus kami berdoa untuk Jemaat Bukit Doa, seluruh kegiatan kami sudah kami susun dengan rapi, bahkan sudah diumumkan dalam warta jemaat ini. Kiranya itu mendapat perhatian dari seluruh warga jemaat. Persiapan untuk yang menikah, Tuhan berkati dan berikan kesehatan. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang sedang mengalami pergumulan, Tuhan datang menghibur dan menolong mereka. Kami bersyukur perjalanan Pak Jufri dan Miftah ke Soe sudah berjalan dengan baik dan mereka sudah tiba di kampung halamannya. Kiranya Tuhan memberikan sukacita ketika mereka bertemu dengan keluarganya dan memberkati terapi atau pelayanan daripada Jufri di sana sehingga dia nanti pulang kembali ke Bali dalam keadaan sehat. Bapak, inilah doa syukur kami dan syafaat kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Marilah kita bersama-sama mendengar ayat persembahan di dalam Mazmur 28 ayat 7 berkata demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Bapak Ibu Jemaat, para majelis akan mengarahkan Bapak Ibu Jemaat untuk membawa persembahan ke depan, dan kita akan iringi dengan pujian NKB 133 bait pertama dan seterusnya. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu
pekerjaan, walau tubuh pun lemban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak henti. Syukur atas awan hitam. Saudara-saudara, kita nyanyikan sambil berdiri. Mari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas segala kasih dan segala pertolongan Tuhan, dan juga atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan serahkan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah bagi kami ya Bapa, untuk kami selalu dapat bersyukur. Ajarlah bagi kami ya Bapa, agar kasih Tuhan selalu hidup di dalam setiap hati kami, agar kami selalu dapat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati persembahan yang telah kami bawa, yang semuanya sudah terkumpul. Biarlah menjadi berkat di dalam kerajaan-Mu, menjadi berkat bagi setiap kami sesama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan dan berkat. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku, dan juga bahasa Inggris, He Leaded Me. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganmu dipegang teguh. He leadeth me over steps now, oh, with heavenly comfort from. Whate'er I do, whate'er I be, still His good hand hath leaded me. He leadeth me by His hand, He leadeth me. He's faithful, for I would be, for by His hand He leadeth me. Saudara, kita akan tenang dan aman
menjalankan tugas kita, mengembangkan talenta yang Tuhan beri, karena Tuhan yang pegang tangan kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati saudara di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Saat teduh bagi kita. Ibadah telah selesai, sampai jumpa dalam ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.